Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Puji ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Saya percaya setiap kita yang mendengarkan sapaan teduh pada pagi ini ada dalam damai sejahtera. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur buat hari baru yang Kau berikan kepada kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman-Mu ini Bapa menjadi kekuatan dan menolong kami, menuntun kami sepanjang kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 17. Maleakhi 3 ayat 17 demikian firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, di hadapan Allah manusia itu terdiri dari dua golongan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang takut akan Tuhan, ataupun disebut golongan orang-orang benar. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, atau bisa juga disebut adalah golongan orang fasik. Kedua golongan ini memperlihatkan kehidupan yang sangat berbeda. Yang pertama, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang benar, akan hidup di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Mereka selalu mempertahankan iman mereka. Di tengah-tengah tantangan kehidupan, di tengah-tengah pergumulan sekalipun, mereka tetap berserah dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Di tengah pergumulan hidup, di tengah tantangan hidup, mereka tidak mencari pertolongan lain, tetapi mereka hanya mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, mereka tidak mencari untung rugi ketika hidup di hadapan Tuhan. Hidup setia, hidup benar di hadapan Allah. Di tengah banyak tantangan dan pergumulan hidup, mereka tidak mencari keuntungannya. Mereka tidak mencari untung rugi ketika hidup di hadapan Tuhan. Karena mereka tahu dan mereka percaya
Tuhan pasti akan selalu menolong dan memberkati mereka. Mereka tetap mempertahankan iman mereka. Mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bila dibandingkan dengan orang-orang yang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka tidak peduli dengan iman mereka. Di tengah adanya tantangan dan pergumulan hidup, mereka akan mencari pertolongan kepada Allah lain atau bahkan kepada manusia. Mereka tidak berpengharapan kepada Tuhan, tapi justru meninggalkan Tuhan, berpaling daripada Tuhan. Mereka tidak peduli akan apapun yang mereka lakukan, dan mereka selalu memperhitungkan untung rugi ketika mereka hidup taat dan setia kepada Tuhan. Jika seperti yang mereka harapkan, mereka datang kepada Tuhan. Haleluya. Tapi ketika tidak seperti yang mereka harapkan, mereka meninggalkan Tuhan. Haleluya. Mereka selalu mencari pembenaran diri dan tidak setia kepada Tuhan. Tapi hari ini nas renungan kita dari Maleakhi 3 ayat 17 mengingatkan kita lewat firman Tuhan ini, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat dan yang setia kepada Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayangan Allah sendiri. Itulah firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, dan menghiburkan. Orang-orang yang setia, walau banyak situasi yang mereka hadapi, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Tuhan akan menjadikan mereka menjadi milik kesayangan mereka, milik kesayangan Allah sendiri. Milik kesayangan Allah berarti dikhususkan untuk Allah. Mereka akan menjadi milik Allah, menjadi anak-anak Allah, menjadi kesayangan Allah. Allah akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Dan di ayat 18 juga dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jelas sekali bagi kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah tetap setia kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Apapun situasi yang akan kita hadapi dalam hidup kita, tetap setia kepada Tuhan, supaya kita akan tetap menjadi anak-anak Allah, menjadi milik kesayangan Allah, dan kita akan dipermuliakan oleh Allah. Mahkota kehidupan akan menjadi milik kita. Tuhan rindu kita tetap setia, taat kepada Allah, memiliki integritas di hadapan Allah. Tuhan mau kita selalu beribadah kepadanya, supaya kita dikaruniai anugerah yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan kepada anak-anak kesayangannya, kepada milik kepunyaannya. Selamat setia kepada Tuhan dan tetap hidup benar di hadapan Allah, supaya berkat Allah selalu tercurah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih buat sapaan firman-Mu yang boleh menyapa kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu hidup benar, hidup setia di hadapan Tuhan. Tidak memperhitungkan untung rugi di dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan saja. Karena bagi orang-orang yang setia, yang hidup taat kepada Tuhan, akan menjadi milik kesayangan Allah, menjadi anak-anak Allah. Tuhan, kami percaya Bapa,
Tuhan akan memimpin kami senantiasa dalam hidup kami. Di tengah banyaknya tantangan hidup dan pergumulan hidup, kami tidak takut karena Tuhan selalu menyertai kami. Jadikan kami menjadi anak-anak pemenang di dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu setia di hadapan-Mu. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini, dimanapun mereka berada. Pimpin hidup mereka sepanjang hari ini untuk tetap setia di dalam kehidupan mereka, setia kepada Tuhan. Ajar mereka selalu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu di tengah-tengah GBKP Depok Lenteng Agung. Berikan tetap kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi mereka. Ajar mereka menjadi anak-anak yang setia di hadapan Tuhan, anak-anak yang taat, anak-anak yang taat beribadah kepada Tuhan, supaya Bapa, pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka didapati setia. Tuhan, Kau pimpin mereka. Berkati pendeta, pertua diaken, pendeta emeritus, pertua diaken emeritus. Kau pimpin mereka Tuhan, supaya mereka tetap setia di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Bapa, supaya tetap menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Sepanjang hari ini Bapa, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.